Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10 MIPA 4 yang beranggotakan Keira Auriel Sevanka absen 19, Muhammad Revan Yudiansyah absen 21, Muhammad Rafi Hatim absen 25, Oktofitra Rabani absen 31, serta Rasif Aulia Bahri absen 34. Dalam video ini, kami semua akan menjelaskan mengenai laporan praktek usaha makanan awet dan bahan hewani dari kelompok 7, di mana hasil produk makanan kami yaitu Ebi Furai. Praktek usaha ini merupakan suatu bentuk pembelajaran dari mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau PKWU dalam menerapkan STEM Learning dengan Bu Elis sebagai guru yang bersangkutan. STEM ini merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sains di mana diterapkan mengenai penjelasan ilmiah tentang pengawetan makanan, baik secara kimiawi, biologis maupun mekanik. Teknologi di mana diterapkan mengenai penggunaan IT dalam pembuatan logo, kemasan, iklan, dan tempat promosi. Engineering di mana diterapkan mengenai perancangan bentuk dan struktur kemasan serta logo, serta matematik di mana diterapkan mengenai perhitungan antara bentuk produk dengan kemasan, serta perhitungan BFE, omzet, dan keuntungan atau kerugian dari hasil praktik usaha. Pastikan udang sudah dikupas, kotoran di belakang punggungnya sudah dibersihkan dan diluruskan. Lalu bumbui udang dengan garam dan merica. Dan masukkan ke dalam kulkas tanpa ditutupi selama 30 menit sampai 1 jam. Harusnya udang akan kering dengan sendirinya. Jika tidak, keringkan dengan tisu dapur. Dan ini hasilnya.
Pengemasan dari produk kita memilih untuk menggunakan tray plastik untuk ebi fry ukuran sedang. Yang dibungkus dengan ziplock bag dan juga ditempeli dengan stickers. Stiker yang ditempeli ini ada di depan maupun di belakang produk. Untuk stiker di belakang produk itu mengenai resep kreasi dan juga komposisi, sementara stiker bagian depan itu berisikan mengenai deskripsi produk dan juga tempat produksinya. Mengenai pemasaran dan penjualan, kami berencana untuk mempromosi produk kami di Instagram kami @7udang. Selain itu, kami berencana untuk memasarkan produk kami kepada orang-orang sekitar. Mengenai pemesanan, kami memilih untuk melakukan semua pemesanan melalui WhatsApp sebagai alternatif dari pemesanan. Mengenai pengantaran produk, ada dua pilihan. Bagi yang berada di kota Bandung, maka kami sarankan untuk menggunakan GoSend. Sementara selain itu, maka tidak menggunakan GoSend. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari hasil penjualan. Nah, dalam perhitungan hasil penjualan di sini terdapat beberapa hal yang diperhitungkan dalam hasil penjualan. Antara lain ada omset, ada BEP atau juga atau break even point, dan juga ada laba atau kerugian. Nah, untuk omset sendiri, omset ini merupakan hasil penjualan yang sesungguhnya, yang masih belum dipengaruhi oleh harga-harga atau biaya-biaya yang berada di luar faktor. Nah, omset ini kita peroleh dengan mengkalikan antara harga produk dengan jumlah produk yang telah dijual. Maka harga produk sebesar Rp40.000 dikali dengan jumlah produk yang terjual sebesar 3. Maka hasilnya ialah sama dengan Rp120.000. Ini omsetnya. Kemudian BEP atau break even point. BEP ini merupakan semacam batasan atau semacam posisi di mana suatu hasil penjualan itu tidak untung ataupun tidak rugi. Sama halnya dengan angka 0 pada bilangan real, yang dimana angka 0 sendiri tidak memiliki nilai apa-apa. Nah, BEP sendiri kita dapat perhitungkan dalam dua bentuk, ada yang berupa produknya, ada juga yang berupa total rupiahnya. Nah, menurut unit produk sendiri, BEP diperoleh dengan membagi antara fixed cost dibagi dengan price dikurang variable cost. Fixed cost sebesar Rp60.000 dibagi dengan Rp40.000 dikurang Rp20.000. Maka diperoleh Rp60.000 dibagi dengan Rp20.000, maka BEP unit produknya itu sebanyak 3 buah produk. Kemudian dalam bentuk total rupiahnya di sini kita dapat peroleh dengan membagi fixed cost dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan price. Nah, maka diperoleh angka Rp60.000 dibagi dengan 1 dikurang Rp20.000 dibagi dengan Rp40.000. Maka diperoleh angka Rp60.000 dibagi dengan 1 dikurang setengah, atau sama dengan Rp60.000 dibagi dengan setengah, atau sama dengan Rp60.000 dikali dengan 2, maka sama dengan Rp120.000. Nah, setelah kita menentukan BEP, maka kita dapat memperhitungkan umumnya ketika dalam membentuk proposal atau dalam membentuk suatu target di mana kita seharusnya untung. Bila kita ingin untung, maka kita harus memastikan bahwa laba dalam artian omset yang telah dikurangi oleh semua faktor-faktor biaya yang berada di luar omset, kemudian kita bandingkan dengan BEP. Pastikan bahwa omset ini itu sudah melebihi BEP. Maka bila sudah melebihi BEP, maka sudah dipastikan bahwa hasil penjualan tersebut untung. Nah, untuk menentukan laba atau kerugian itu sendiri, maka kita dapat menentukannya dengan
mengurangi omset dengan HPP atau harga pokok produksi. Harga pokok produksi sendiri itu diperoleh dari fixed cost dengan variable cost yang telah dikalikan dengan jumlah produk yang telah terjual. Nah, omset sebesar 120.000 dikurang dengan fixed cost 60.000 dan variable cost yang telah dikali dengan jumlah produk, atau bila kita jabarkan yaitu 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000, maka 120.000 rupiah dikurangi 60.000 rupiah dikurangi 60.000 rupiah, maka diperoleh sama dengan 0. Nah, bila angkanya 0, maka maknanya tidak ada laba, tidak ada kerugian, tidak untung, tidak rugi. Maka hasil penjualan itu berada pada BEP. Dalam artian seperti yang tadi disebutkan, tidak ada laba, tidak ada kerugian, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.